Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nazwa Milani dengan NIM 2025 011 027. Hari ini saya akan memaparkan jawaban saya di pertemuan 12 pengantar ekonomi. Baik, yang pertama ada perbedaan demand pull inflation dan juga cost push inflation serta kebijakan penanganannya. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation terjadi ketika permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan penawaran barang dan jasa. Kondisi ini biasanya muncul saat daya beli masyarakat tinggi, belanja pemerintah meningkat, atau kredit mudah diperoleh, sehingga harga naik karena permintaan berlebih. Dalam jenis inflasi ini, kenaikan harga output mendahului kenaikan biaya input dan upah. Nah, untuk menanganinya, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif seperti mengurangi belanja negara, menaikkan pajak, atau mengurangi subsidi agar daya beli masyarakat menurun. Selain itu, kebijakan moneter ketat juga dapat dilakukan melalui kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, operasi pasar terbuka, serta peningkatan giro wajib minimum agar jumlah uang beredar berkurang dan tekanan permintaan mereda. Sebaliknya, inflasi dorongan biaya atau cost push inflation terjadi ketika kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku, energi, upah, atau gangguan rantai pasok, yang mana inflasi ini sering disertai penurunan output karena produsen mengurangi produksi akibat biaya meningkat. Penanganan cost push inflation lebih menekankan kepada kebijakan sisi penawaran seperti pemberian subsidi atau insentif pajak kepada produsen, peningkatan efisiensi produksi, perbaikan infrastruktur, dan juga pengurangan hambatan birokrasi. Kebijakan moneter perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak memperlambat pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Yang kedua, saya akan membahas tentang dampak pengangguran tinggi terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial. Nah, tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Nah, banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap menyebabkan produksi nasional menurun dan daya beli masyarakat melemah sehingga memperlambat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dari sisi kesejahteraan sosial, pengangguran meningkatkan risiko kemiskinan, ketimpangan sosial, serta potensi masalah sosial seperti kriminalitas. Secara psikologis, individu yang menganggur cenderung mengalami stres, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, dan juga pesimisme terhadap masa depan. Tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan juga dapat mendorong mereka untuk menarik diri dari kehidupan sosial. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada peran pemerintah dan swasta dalam mengurangi pengangguran. Nah, pemerintah dan sektor swasta memiliki peran penting dalam menurunkan pengangguran melalui kebijakan yang terintegrasi. Nah, langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu reformasi pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan industri, penyediaan program peningkatan keterampilan, serta penguatan perusahaan dan UMKM melalui akses modal dan juga pendampingan. Nah, contoh kebijakan yang berhasil yaitu antara lain seperti sistem pendidikan vokasi di Jerman atau disebut dengan dual system yang mengombinasikan pendidikan teori dan juga praktik industri sehingga menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Nah, di Indonesia, program kredit usaha rakyat atau KUR membantu UMKM berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Sementara itu, program pembangunan pedesaan di Tiongkok juga berhasil untuk mengurangi pengangguran dengan memindahkan pusat produksi ke wilayah rural. Yang keempat, peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan belanja pemerintah dan juga perpajakan. Saat ekonomi melemah, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja infrastruktur, bantuan sosial, dan layanan publik untuk mendorong permintaan dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, ketika inflasi tinggi, belanja dapat dikurangi dan pajak dinaikkan untuk menekan permintaan agregat. Contoh keberhasilan kebijakan fiskal dapat dilihat pada negara Korea Selatan yang mana pasca krisis Asia tahun 97-98, pemerintah Korea Selatan menerapkan stimulus fiskal, reformasi pajak, dan penyelamatan sektor strategis yang berhasil menurunkan pengangguran dan memulihkan stabilitas ekonomi dalam waktu yang relatif singkat. Yang kelima itu ada perbandingan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam mengendalikan inflasi. Nah,
Dalam praktiknya, kebijakan moneter cenderung lebih efektif dan cepat dalam mengendalikan inflasi dibanding kebijakan fiskal. Instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengendalian likuiditas memungkinkan bank sentral merespon inflasi secara langsung. Hal ini sejalan dengan pandangan monetaris yang menyatakan bahwa inflasi pada dasarnya merupakan fenomena moneter. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa pengendalian suku bunga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap inflasi. Contohnya kebijakan BI pada periode 2018 sampai 2019 yang berhasil menjaga inflasi tetap stabil melalui operasi pasar terbuka di Amerika. Sedangkan di Amerika Serikat, kebijakan moneter The Fed selama era Great Moderation juga berhasil menekan inflasi dalam jangka panjang. Yang keenam itu peran kebijakan fiskal dalam mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran melalui peningkatan belanja pemerintah dan juga program subsidi. Proyek infrastruktur menciptakan lapangan kerja langsung di sektor konstruksi dan tidak langsung melalui efek berantai di sektor lain. Selain itu, program subsidi, upah, dan bantuan langsung membantu menjaga daya beli masyarakat serta mencegah penurunan konsumsi secara drastis. Kebijakan ini sering dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan dan program penempatan kerja agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi pengangguran jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.